Apa kamu bakar itu? Bilang nenek. Nggak ada bilangnya. Pokoknya nggak mau ngaku nenek Indo Upo ini setiap ditanya. Sekalinya pas dilihat kadal dibakarnya ini, mulutnya ini sambil ngunyah, sambil ngucap, sambil ngunyah begini. Kali kadalan dibakarnya itu yang dimakannya. Tiba-tiba nenek Indo Upo ini duduk, rambutnya terurai ke depan dan matanya mengeluarkan cahaya merah. Sama Datu Bogol, doa terakhir nyembur lewatlah kucing. Kena kucing ini langsung mati kucing itu. Udah lama habis itu ada suara di atas atap rumah. Gawal aku enek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mena Diang Kesah, yang artinya Mena dengan cerita. Channel Mena Diang Kesah ini menceritakan kisah atau cerita horor atau tragedi nyata yang dialami langsung oleh seseorang. Dalam channel ini nanti ada dua versi, yaitu yang pertama Mena Bekesah, di mana Mena sendiri yang akan bercerita langsung cerita yang dibagikan oleh narasumber untuk diceritakan kembali sama Mena. Yang dimana arti dari Mena Bekesah ini artinya Mena bercerita. Nah, untuk versi kedua ini nanti akan diceritakan langsung oleh narasumber. Jadi narasumber akan bercerita langsung di depan kamera. Kalau kalian punya cerita horor atau kisah-kisah horor yang ingin diceritakan kembali oleh Mena, kalian boleh banget DM Instagram Mena Review atau email ke bawah ini ya. Nah, atau kalian mau jadi narasumber atau ada keluarga kalian mau jadi narasumber, boleh banget. Insya Allah akan Mena datangi dan kita siap untuk buat video untuk berbagi kisah atau cerita horor yang kalian alami. Jadi untuk perkenalan channel Mena Diang Kesah ini, sebagai awalan Mena akan memberikan dua kisah nyata di masa lalu yang dialami langsung oleh keluarga dari emak atau mama Mena. Untuk kisahnya ada dua judul, yang pertama tentang nenek Indo Upo dan yang kedua tentang kejadian di hutan Telawang. Buat kamu yang penasaran dan suka cerita horor, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang. Tonton videonya sampai habis karena Mena nggak mau takut sendirian, mari kita takut bareng-bareng. Oke, jadi yang pertama ini Mena akan bercerita tentang nenek Indo Upo. Pasti kalian bertanya-tanya nih, siapa sih nenek Indo Upo ini? Terus kenapa dia? Apa yang terjadi sama nenek ini? Kalian pasti penasaran nih kan? Jadi zaman dulu itu ada seorang nenek bernama nenek Indo Upo yang dirawat oleh keluarga dari mama Mena. Yang merawat ini adalah buyut dan neneknya Mena. Kenapa ada kata dirawat? Karena dulu nenek Indo Upo ini memiliki gangguan kejiwaan atau bisa dibilang kurang-kurang. Nah, jadi yang merawatnya ini buyut sama nenek Mena. Ingat ya, buyut ini itu artinya, kalau kalian belum tahu ya, buyut ini nenek dari mamanya Mena. Makanya Mena ini panggil buyut. Nah, nenek yang Mena sebut nenek ini itu ibu dari mamanya Mena. Nanti kalau Mena bilang mama dari mamanya Mena, kalian ngerti juga kali ya. Nah, jadi seperti itulah. Ini di luar nenek, ini bukan nenek Indo Upo ya, tapi ini neneknya Mena. Nenek Raya namanya. Kenapa nih Mena mengangkat cerita nenek Indo Upo? Karena dulu bapak Mena, almarhum bapaknya Mena ini sering menceritakan ini cerita nenek Indo Upo ini. Dan ini merupakan kejadian nyata yang dialami langsung oleh keluarga dari mama Mena. Cerita ini terngiang-ngiang terus nih. Karena menurut Mena ini kayak zaman dulu, apalagi kalau Mena yang mengalami langsung ini udah gak tahu, ini kayak serem banget. Dan Mena mau menceritakan kembali kepada kalian cerita horor ini. Kenapa disebut horor? Karena nenek Indo Upo ini menjelang meninggalnya atau menjelang kematiannya dirasuki oleh roh jahat atau dirasuki oleh makhluk halus. Saat itu ada 3 saudara mama Mena yang lain. Yang pertama ada Julak Alwi, Julak Mariam, dan juga Julak Fatma. Jadi mama Mena ini berempat saudara ya. Jadi saat kejadian itu ada mama Mena dan saudaranya dan juga nenek dan ibu dari mamanya Mena. Yaitu yang Mena tadi sebut buyut dan juga nenek. Nenek Raya ya. Kita lanjut. Nenek Indo Upo ini dulu itu kurang-kurang atau ada gangguan kejiwaan. Jadi dia itu suka berperilaku aneh. Seperti menyimpan kodok dalam sarungnya, makan kadal. Terus kalau ditanya itu nggak pernah mau ngaku. Jadi pernah nih almarhum nenek Raya kedapatan kan ngelihat nenek Indo Upo ini. Apa kamu simpan dalam sarung itu? Nggak ada nyimpan apa-apa aku nih.
Bohong, coba buka sarung itu, kata nenek Raya. Pas dibuka sekalinya betulan kodok loncat dari sarungnya itu. Karena ini tadi ya, nenek ini kurang-kurang kan, jadi perilakunya itu aneh-aneh, macam-macam pokoknya. Pernah juga nih, selain disimpan dalam sarungnya, kadang nenek Indopo itu nyimpan binatang itu dalam keteknya. Nah, coba kalau dipikir, kita yang normal ini tidak mungkin kan nyimpan kodok di sarung, di ketek. Pernah juga almarhum nenek Raya itu nemuin nenek Indopo itu masukin sesuatu tuh dalam bara apinya. Ditanya, apa kamu bakar itu? Bilang nenek. Nggak ada bilangnya. Pokoknya nggak mau ngaku nenek Indopo ini setiap ditanya. Sekalinya pas dilihat kadal dibakarnya ini, mulutnya ini sambil ngunyah, sambil ngecap, sambil ngunyah begini. Kali kadal yang dibakarnya itu yang dimakannya. Nah, dirawat nih sama Buyut Mena tadi, diobatin nenek Indopo ini. Dulu nenek Indopo ini kalau makan itu makannya satu kenceng. Satu tempat nasi zaman dulu itu namanya kenceng. Makan dia satu tempat nasi itu besar. Satu kenceng itu, Pang. Kalau zaman sekarang itu mungkin magic ya, cuma itu zaman dulunya itu namanya itu kenceng. Nah itu dia makan satu tempat nasi itu, pokoknya sampai kewalahan. Nenek sama buyutnya Mena ini, ibaratnya makan itu kayak nggak bisa dikasih makan sudah. Saking porsinya tuh nggak beraturan, banyak ini tadi. Dan itu dia sendiri loh makan. Lama diobatin kan ini sama buyutnya Mena, diobatin pakai kunyit, cucur, sama bahan herbal lainnya lah. Dibuat supaya nenek Indopo ini kurang nafsu makannya. Tambah kurang porsi makannya. Misal awalnya 1 kilo dalam sehari, kurang jadi 3 mok, 2 mok, 1 mok, sampai ke 1 porsi piring nasi. Wajar lah sudah kayak kita biasa ini makan. Indopo ini tadi kan sakit ya, kurang-kurang. Jadi suka jin hantu itu dekatin. Apalagi zaman dulu itu kurang namanya masjid, langgar. Jadi hal-hal begitu itu ibaratnya dialamilah dulu sama keluarga kita yang zaman dulu. Tuh waktu sebelum diobatin itu kan porsinya banyak ya. Pokoknya ndak karuan ya itu tadi. Karena makan sama setan ini tadi. Karena belis ini suka kan, setan ini suka dekatin. Jadi ya itu ndak karuan, ndak beringat. Itu tadi yang diobatin sama nenek pakai bahan-bahan herbal tadi. Alhamdulillah nenek Indopo akhirnya sembuh. Sudah sembuh itu tadi, bagus sudah kan nenek Indopo ini. Disuruh jaga buan mamanya Mena, disuruh numbuk padi, disuruh bantu ngangkat air, itu bisa. Pokoknya waras lah sudah. Ibaratnya sembuh sudah, bagus sudah ini tadi. Nah dirawat sama Buyut sama neneknya Mena. Nah habis itu meninggal Buyut Mena. Jadi dilanjut dirawat sama neneknya Mena sama nenek Raya ini tadi. Nggak lama nenek Indopo ini sakit orang tua, sakit tua. Lama sakitnya nih, lama-lama tambah parah. Baratnya kalau kita sekarang itu koma lah bahasanya. Nenek Indopo ini sudah koma ini. Nah, di saat nenek Indopo ini mau meninggal, menjelang ajalnya ini tadi, nenek Indopo dirasuki roh mematikan. Padahal kan nenek Indopo tadi ini kan modelannya kalau seperti yang dibilang sekarang ini ya, bahasanya sekarang itu nenek Indopo ini kan koma. Tiba-tiba nenek Indopo ini duduk, rambutnya terurai ke depan dan matanya mengeluarkan cahaya merah. Bahkan menurut ceritanya, namanya rumah orang tua zaman dulu itu kan kayak ada selak-selaknya itu. Nah, ini kejadiannya malam hari. Jadi di selak-selak dinding itu juga mengeluarkan cahaya. Bayangin, setakut apa buan mamanya Mena dulu sama saudara-saudaranya. Ngelihat sudah nenek Indopo rambut tetap urai, matanya keluarin cahaya merah, baru di sela-sela dinding juga keluarin cahaya. Bisa bayangin kan kamu kalau ada di posisi itu di zaman sekarang. Nah, di mana posisi Mama Mena sama saudara-saudaranya ini tadi? Pada saat kejadian itu, jadi posisi mamanya Mena sama saudara-saudaranya dan mamanya atau nenek Raya ini tadi ada di dalam kelambu. Orang zaman dulu itu pokoknya wajib pakai kelambu ini untuk terhindar tadi dari gangguan jin atau hantu. Dan di dalam kelambu ini ada nenek Raya, Mama Mena, terus ada Julak Pat sama Julak Mariam. Nah, Julak Alwi di luar megang tombak. Apa Julak Alwi ini megang tombak? Karena takut nenek Indopo ini loncat ke kamar.
saat kejadian yang berada di dekat almarhum nenek Indo Upo ini tadi ada Kai Arbain dan juga Datuk Tempang. Kai Arbain ini bapak tiri dari Mama Mena dan saudaranya tadi ya. Datuk Tempang ini masih keluargaan juga sama mamanya Mena. Lanjut, nah Datuk Tempang ini kan dia bisa lah sembur-sembur gitu. Nah kalau di pasar itu sembur itu pengobatan tradisional pasar, itu namanya sembur. Bacain Yasin lah sama Datuk Tempang ini tadi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Langsung begini nenek Indo Upo dengan rambutnya terurai, mata merah. Gawal aku enek. Bukannya stop, nenek Indo Upo malah kesenangan. Jadi arti dari gawal aku enek, aku suka itu. Aku suka itu bilangnya, dibacanya Yasin itu suka nenek Indo Upo ini tadi. Bukannya stop malah suka. Dalam keadaan kesurupan ini tadi, hantunya malah suka. Main kalau dipikir, ya Allah merinding aku. Pokoknya Mama Mena sama saudara-saudaranya itu ngangkat kaki, naik ke atas ranjang, ditutup pakai kelambu. Julak Alwi ini dari mamanya Mena yang pertama ini tadi megang tombak, takut memang nenek ini takut masuk kamar. Pokoknya nenek Raya ini kekencing-kencing sudah ngelihat nenek Indo Upo begitu, bukannya malah kesenangan dibaca Yasin. Nah, Kai Arbain yang ngelihat nenek Indo Upo ini parah, bukannya keluar rohnya dibaca Yasin, malah kesenangan, langsunglah menjemput Datuk Bogol. Jadi Datuk Bogol ini adalah saudara dari Datuk Tempang. Jalanlah Kai Arbain menjemput Datuk Bogol yang tadi kan. Sudah sampai ketok rumahnya. Tok. Dibukalah sama Kai Bogol. Payah nenek Upo lah nih, bilang Kai Arbain. Artinya parah nenek Upo sana. Nah, sama dengan Datuk Tempang, Datuk Bogol ini juga bisa sembur gitu. Nah, jadi sembur ini tadi diingat ya, sembur ini adalah pengobatan tradisional pasar. Dan ada satu doa sembur yang sudah jadi pilihan terakhir lah untuk situasi seperti ini. Dan doa sembur ini yang bisa cuma Datuk Bogol ini tadi. Kalau Datuk Tempang ini nggak bisa dia, nggak mau dia belajar karena syarat dari sembur ini itu berat. Jadi yang bisa cuma hanya Datuk Bogol. Sampailah Datuk Bogol ini tadi di rumah kan. Lihat dia kondisi nenek Indo Upo ini. Bah parah ini. Mau ndak mau dipakai inilah. Doa sembur cuca namanya. Ini seperti pilihan terakhir lah. Sudah di saat genting kayak gini. Ndak ada sudah pilihan lain selain doa sembur cuca ini tadi. Kenapa ini jadi pilihan terakhir ya? Karena ini tuh kayak sumpahnya setan gitu. Nah sudah. Karena doa sembur cuca ini kalau diarahkan ke binatang, binatangnya bisa mati. Kalau diarahkan ke orang, orangnya bisa mati. Pokoknya berat lah. Sama halnya dengan syaratnya juga berat untuk belajar doa ini. Disemburlah nenek Indo Upo ini tadi kan. Dibaca-baca sama Datuk Bogol. Doa terakhir nyembur lewatlah kucing. Kena kucing ini langsung mati kucing itu. Udah lama habis itu ada suara di atas atap rumah. Oh ini suara nyaring. Kayak apa ya? Kayak kejatuhan apa gitu. Pokoknya nyaring di atas atap. Jadi doa cuca ini tadi kan kalau diarahkan ke binatang, ya binatangnya mati. Kalau diarahkan ke orang, ya orang yang mati. Pada saat kejadian itu, kucing tadi lewat, rohnya itu dipindahkan ke kucing ini tadi. Makanya kucingnya langsung mati. Udah lama melemaslah nenek Indo Upo ini tadi. Dan akhirnya meninggal dunia. Hilanglah sudah juga rohnya ini tadi bersama dengan kucingnya lewat. Karena rohnya tadi dipindahkan ke kucing. Jadi dia ndak mau ibaratnya ngenakan ke orang. Datuk Bogol ini tadi nyembur cucanya ini tadi ndak mau diarahkan ke orang. Jadi ke binatang aja. Pas juga saat kucing itu lewat. Nah buat kalian yang bingung tadi kenapa doa sembur cuca ini sumpahnya setan. Jadi doa sembur cuca ini tadi kan jadi pilihan terakhir ya. Karena doa cuca ini sumpah dia, sumpah setan. Jadi dengan sembur cuca ini aja setan itu bisa mati. Begitulah ceritanya pemirsa. Jadi sebetulnya nenek Indo Upo ini sudah meninggal. Tapi yang membuat dia jadi berenergi dan membuat dia ini jadi kuat kembali itu adalah roh jahat yang merasukinya.
Jadi ini beneran kisah nyata ya guys, ada kuburan nenek Indo Upo-nya itu di kuburan muslim sini. Jadi ini benar-benar terjadi pada saat itu dan saksi hidupnya pun masih banyak. Oke, selesailah sudah cerita kita yang pertama tentang nenek Indo Upo. Kita lanjut ke cerita kedua tentang kejadian di hutan Telawang. Kita akan mendengarkan langsung dari narasumber, yaitu yang merupakan saudara dari mamanya Mena yang pertama, Julak Alwi ini tadi yang megang tombak saat kejadian di cerita nenek Indo Upo. Dan kali ini Julak Alwi akan menceritakan kisah nyata yang dialami langsung di hutan Telawang. Mari kita tonton videonya. Cerita nih kejadian nyata pada diri saya sendiri waktu saya mencari durian di hutan Telawang. Jadi aku nih dengan teman namanya Pak Ahmad. Berdua kami di pondok itu, jauh dari teman-teman yang lain. Jadi bikin api kami sore-sore itu. Pondok sudah ada memang disiapkan duluan. Waktu buahnya masih kecil bikin pondok memang kan. Jadi bermalam sampai tengah malam. Kenapa? Teman saya ini tadi hilang. Hilangnya ninggalin saya, bukan hilang dia cari ke pohon-pohon yang lain. Nah maka tinggallah aku sendirian. Wah, waktu tidur sebenarnya itu kan tidak boleh, bisa didatangi pengganti gitu kan. Ternyata memang begitu. Itu aku bangun lagi karena buah durian ini tambah banyak. Aku dengaran jatuhnya kan. Jadi pas ku cari-cari tidak sesuai dengan beberapa buah yang jatuh, besar-besar lagi jatuhnya. Cari-cari aku cuma dapat 3 biji, tidak sesuai kan. Jadi aku ngomel-ngomel, maki-maki aku. Hari aku ke pondok lagi kan, nggak bisa tidur sudah, aku nggak mau tidur. Ada rasa takut lah, was-was gitu kan. Teman sudah nggak ada, mau nanya kemana. Nggak lama berubah aku. Kenapa jatuh di samping pondok dekat sungai? Bukan lagi seperti durian yang kecil biasa itu, seperti derum jatuhnya. Bah, mulailah aku takut. Lama tuh. Kenapa? Lagi di pohon durian yang 3 itu kan berani kelihatan mata. Dia matanya, nah dia seperti kita senter taruh maju gini kan, buram dia. Nah, kelihatan, wah, bisa pindah-pindah. Wah, jatuh lagi. Bah, dari takut tadi timbul rasa berani sudah. Cabut parang, pakai senter, cari, mau melawan nih kesannya. Api unggunku kan jadi. Ya, pokoknya deg-deg ini sudah. Jadi yang apa aku pernah aku belajari, aku baca-baca lah itu masih aja tapi lama-lama ini api ini. Kok aku lihat yang di sana itu menyala itu kok ambil puntung-puntung api ku lempar ke sana. Nggak ada takut sudah, lempar terus. Ini kan namanya bilang orang pasir potok gitu kan, kalau dilempar begini dia kan, puntung kayu itu kan berpencar gini. Masih aja juga. Apa kalku nih? Ingat aku bilang arwah bapak dulu kan yang di Belengkong. Bilangnya terakhir kalau kamu sudah akal, bakarlah bulu kemaluanmu bilangnya. Telanjang kamu bilangnya. Telanjang aku bawa parang itu. Baca doa cuca segala macam itu. Masih aja, bah ini aku bakal dimakannya ini nanti. Supaya bekas telapak kakiku, habis aku bekas telapak kaki injak-injakku itu bisa dijilatnya juga itu. Yang begitu-gitu yuk. Rupanya capek juga dia aku ndak mau lari-lari dari pondok gitu, mati aja aku bilang. Buka baju, buka celana, nah makan aku bilang. Ndak ada yang buat nyangkut-nyangkut selai benang pun ini. Kayak orang gila aku sudah kan. Ndak ada selai benang aku ini aku bilang. Mungkin kalau orang ngintip, tapi ngintip apa jam 2, jam 3 kan. Kayak begulung di sana dulu. Nembak sampai berbunyi burung itu nah. Ya burung ruai itu, burung juai. Wak bunyi juga. Pokoknya banyak yang bunyi sudah. Gara-gara kaget kan. Nembak kayak meriam.
ada gunung sana tuh, nggak tahu aku nama gunungnya. Nembak 3 kali itu sudah diam sudah. Jadi begitulah akhir ceritanya. Sekian, terima kasih.